Baik, halo Mas Dharma. Halo. Iya. Udah dong. Berapa sih kita bensin sama Hai cantik, Hai. ya Allah. Dokter. Aduh, badannya ya bikin iri semua perempuan Indonesia loh. Tapi memang kalau mau badan bagus berarti memang harus ada effort untuk olahraga, bener gak? Bener, aku kan nge-gym juga. Sehat jasmani, rohani. Betul. Oke, silakan kita isi dulu ya. Jadi tuh banyak yang nanya juga sebenarnya sama aku, Dok. Kok bisa, kan aku sering posting kan sama dokter betul. kan. Kok bisa tiba-tiba braces gitu? Iya, Karena iya. banyak yang udah minta gitu loh. Dan jadi kan sebenarnya emang papa di sini kan udah sering kan? Iya, Ya betul. kan? Udah dari sebelum-sebelumnya, terus aku ikut. Iya, iya, Dan betul. aku awalnya pakai Invisalign, walaupun tidak rajin itu betul. Dan malas aku makainya karena bisa gitu. kebuka kan. Dan akhirnya waktu kesini tuh dokter inget gak sih? Dokter bilang sama aku kalau misalnya tuh Nada, ini kamu gigi jelek banget. Kayak kamu mendingan di braces kali ya. Iya. Terus akhirnya berapa ya? Seminggu setelah, 2 minggu setelahnya ya. Iya, kan kamu ke Korea dulu tuh aku ingat. Benar. Iya. Aku ke Korea dulu. Kan aku juga bilang kan sama kamu, kamu bilang nih sih Nada ini cantik banget sih, tapi aku bilang sama Mas Dedi, kayaknya Nada kalau kayak gini harus dibenerin deh giginya. Sayang Ganggu. banget ya. Karena emang kata dokter Devi beneran, katanya aku tuh cantik tapi gigi ganggu. Iya kan? Iya kan? Ganggu. Ada yang perlu dibenerin dikit nih gitu kan. Dan akhirnya lah aku Datang, iya. And honestly, it's not even hurt for me. Tuh kan. It doesn't hurt for me. Nah, yuk kita ke dokter Yuk. Raya. Iya. Aduh. Halo dok. Halo. Nah, Aku mau nanya deh sebenarnya tuh. Karena kan tadinya tuh aku kan parah banget kan dok. Iya, iya, betul. Ya, tidak bisa dibilang sedikit lah sebenarnya. Banget. aku ingat banget. Dari Iya kan? pas Itu datang. semua foto aku hapusin karena emang aku tidak mau ada memori itu. Oh my god. Saya malu dan aku kan dulu juga korban Iya. bullying. Salah satunya juga gara-gara itu. Oh, masa lagi kamu. Dan iya, emang aku tuh sebenarnya makanya aku nanya nih dulu tuh waktu kecil, tau kan gigi susunya aku tuh rapih banget, bagus banget. Tapi waktu dia tumbuh di gigi yang besar itu tuh dia malah kayak gitu. Itu emang kenapa gitu loh? Oh, Kan expect kan aku kan gigi susunya gitu kan. iya. Kenapa Jadi kok gigi bisa susunya sih rapi kayak ya? kesal kan? Nada, aku ingat banget nih, Nada datang ke kita. Waktu itu giginya di depan satu maju, dan maju banget ya, Iya. maju banget. Terus aku tanya, kenapa nih Nada gitu, mau apa gitu. Ternyata Nada udah pernah juga pakai peralatan Invisalign sebelumnya. Nah, tadi kan Nada tanya, kenapa sih kok bisa ya tadi gigi susunya rapi, terus tiba-tiba gigi dewasanya Sehancur itu. hancur itu gitu kan. Nah, ada beberapa penyebab nih. Biasanya tuh karena memang ada orang-orangnya yang kecil ya, Ra. Giginya tumbuhnya besar-besar. Itu ada patogenetik juga ya, Iya, yang kayak gitu. Penyebabnya macam-macam sih. Tuh. Penyebab yang pertama itu yang pasti keturunan. Genetik yang tadi ya. Genetik Ya. tadi. Tapi bisa juga memang dari orang tuanya tuh udah giginya berjejal-jejal juga, nurun ke anak berjejal juga. Bisa juga kombinasi kayak yang tadi. Iya. Ya, bapaknya rahangnya kecil, giginya kecil jadi bagus. Ibunya rahangnya besar, giginya Giginya besar jadi besar-besar. bagus. Jadi combine-nya tuh. Jadi apes kan? Enggak lah. Ya lebih dikatakan begitulah datanya. Kamu Iya kan? mungkin dapat rahang kecil, gigi Gigi besar. besar-besar. Nah kayaknya gitu. sih gitu ya. Tapi emangnya kalau misalnya aku nggak benerin, emang kayak ada resiko yang mungkin akunya kenapa nggak sih emang? Atau Tuh, gimana Estetik tuh? dong. Atau- pasti. Kamu malu nggak punya gigi kayak gitu? malu sih? Nah, tadi kan dia bilang dia nggak pede, terus korban bullying juga karena giginya. Jadi ada sesuatu yang membuat dia tuh pasti jadi nggak pede ya kalau giginya kurang bagus kan, bener gak? Tapi sebenarnya kalau braces ini kan kayak kalau terus ada jepit-jepit gitu kan. Iya. Aku tuh masih kurang ngerti gitu loh gimana cara kerjanya kok bisa tiba-tiba mundur gitu kan. Padahal it's just kawat gitu. Iya. Kan? Gimana tuh, Ra? Jadi si braces ini kan nempel di permukaan gigi, terus kita pasangin tawarnya. Jadi si gigi itu dipaksa
membentuk sesuai dengan lembut kawatnya itu. Oh, jadi dia ada ininya ya. Ada kawat itu ternyata mengarahkan gitu sesuai dengan lengkungnya. Oh, ya. Dan itu berapa lama sih gitu? Kayak orang-orang beda soalnya, temen aku ada yang cepetnya cepet banget. Ada yang orang kayak lama banget nggak dibuka-buka gitu. Nah, kenapa tuh? Kayaknya itu banyak faktor ya. Coba gimana tuh? Satu, tergantung keparahannya. Kalau makin parah giginya, bentuk Coatingnya ya? Iya. Coatingnya semakin berat, semakin perawatannya panjang, semakin lebih lama. Atau ada pencabutan, itu juga lebih lama. Karena harus tarik-tarik. Yang ketiga, komitmen pasien, rajin kontrol apa enggak. Nah, ada lagi nih komitmen berarti. Kalau itu selain komitmennya dia harus konsisten untuk pakai, kalau kawat kamu harus ada waktu untuk kontrol. Jadi tetap ada komitmen. Sebulan sekali ya. Sekali. Ya. Nah, kita ngobrol terus dari tadi. Yuk kita kata sih. Kayaknya kagak ngobrol ya. Yuk. Banyak tau, aku masih banyak pertanyaan sebetulnya ya. Aku tuh masih mau nanya beberapa hal sih dok, karena kayak ini kan aku udah beberapa kali kontrol juga. Iya. Ada nggak sih yang kayak mungkin yang belum tahu, tapi harusnya aku udah tahu sih, kayak yang kayak maintenance-nya untuk kita yang pakai behel. Sedangkan kan ini sebenarnya kayak bisa lama-lama kita anggap nggak ada gitu kan? Ya kan? Ada nggak sih kayak maintenance yang mungkin orang-orang nggak banyak tahu gitu? Emang benarnya untuk apalagi kalau udah ada kawat gigi ya, jaga kebersihannya, sikat giginya harus rutin. Terus pakai sikat giginya untuk kawat gigi juga ada khusus ya dokter. Bener. Terus pagi pagi setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus jangan lupa dental floss. Kemudian yang paling penting nih harus sering kontrol ke dokter gigi. Ikutin instruksi yang disarankan oleh dokter Rara. Betul. Kan ini tuh kayak gak keras aja gitu kan di mulut. Aku pun bahkan udah nggak aware kadang ada ini gitu. Oh ya? Iya, karena udah normal aja karena emang udah part of my teeth gitu kan. Iya. Tapi ternyata waktu itu kan juga dokter kasih sikat giginya khusus, lebih lembut ya. Iya, betul. Terus sama kayak ada yang kayak toothpicknya atau apa Iya. gitu. Buat Yang bersihin buat sela-sela bersihin ya? sela-sela. Karena kayak lebih emang bakterinya lebih gampang ini ya. Sisa makanan lebih sering nyangkut pasti. Betul, itu betul. Jadi kalau nggak dibersihkan nanti efeknya ya Karies ya, aslinya jadi karies. Iya. Kan banyak banget orang yang aku lihat pas kita lepas braces-nya, jadi giginya tuh jadi kayak mau karies gitu loh. Di situ ada braces yang untuk gigi normal aja kita membersihkannya sudah agak perlu effort gitu ya. Apalagi ini dengan ada braces yang ada sela-selanya yang kita harus bersihkan setiap lingkar dari braces itu gitu. Nah biasanya kan kalau datang ke sini dokter Rara juga bersihin ya, Iya. bersihin hingga masing-masing setiap kontrol harus bersihin. Bener nggak dok? Coba dokter tambahan yang mungkin. Bener, kan kalau kita ada braces itu kan ada yang kasar ya jadinya ya di permukaan gigi karena si behel itu ya. Jadi makanan sekecil apapun, selembut apapun udah banget nyangkut. Gitu. Nah jadi Ya, betul banget. jadi untuk kebersihannya sedikit ekstra nih gitu loh. Ya, Jadi nggak biasa kan cuma sikat gigi biasa. Ini nggak, kita kasih ada 2 macam tuh. Yang sikat gigi biasa itu pun bentuknya khusus tuh. Bulu-bulunya tuh ada cekungannya gitu. Itu adalah untuk tempat bracesnya. Terus yang kedua, sikat giginya tuh yang kayak kayak pohon cemara yang kecil gitu loh. Ya, Nah, ya jadi kayak toothpick gitu kan? Ya, jadi itu untuk di antara braces dengan braces dibersihkan gitu loh. Nah, jadi itu sikat giginya sekarang nggak sekali tapi 2 kali gitu loh. Aku mau nanya ini sih. Jadi tuh aku kan hitungannya menurutku ini baru beberapa bulan aja progresnya udah segede gini. Udah sebagus ini. Udah menurut aku ya. Karena awalnya kan parah. Dirimu dulu giginya keluar banget. Bener. Sekarang lihat, Ini baru 4 bulan kali ya? Iya, baru 4 bulan. Iya kan? Tapi progresnya bagus banget gitu, cepet gitu ya. Iya, nah aku mau nanya aja sebenarnya tuh rata-rata ini berapa lama lagi sih gitu? Nah, berapa lama tuh dokter Rara nih? Gimana dok? Udah berapa lama? Aku mau free. Biar cantik tanpa kawat ya. Sebenarnya untuk jangka waktu perawatan orto itu ya
relatif nggak ada yang spesifik berapa lama gitu loh, tergantung case-nya ya. tergantung kasusnya benar gitu loh. Terus yang kedua, kadang-kadang pasien tuh suka, contohnya kayak ini aja ya, nih nada harus ada yang dicabut. Nggak mau dah. Tidak, aku takut. Ini udah nih, kalau kalian lihat dari kamera di sini, udah tidak ada kayak yang maju kan? Takut aku tuh. I have a bad memory of cabut gigi. Nah kayak gini nih, jadi karena memang sebenarnya cabut gigi itu bukan pilihan. Cabut gigi itu adalah satu keharusan untuk progres yang lebih bagus. Nah kecuali kayak Nada kan umurnya belum untuk gigi bungsunya. Kan ada gigi bungsu adalah standar yang harus kita cabut sebelum perawatan orto sebenarnya. Tapi karena menyangkut umur Nada masih 15 tahun, jadi kita tunggu sampai umur pertumbuhan gigi lebih kurang 17 ya. Iya lah, ya 17 tahun atau Masih 3 tahun lagi. jadi masih ada istirahatnya ya. Tapi usia berapa sih anak yang udah bisa behel gitu? Karena dulu tuh aku sempat pengen, karena aku dari kecil tuh udah parah kan sebenarnya. Tapi aku ada beberapa dokter yang bilang, waduh nggak bisa, masih kekecilan. Itu benar atau gimana? Atau sebenarnya bisa-bisa aja gitu? Benar banget gitu loh. Jadi behel tuh nggak bisa sembarangan dipasang pada anak-anak gitu loh. Kalau mungkin kita kasih average-nya adalah usia ya, minimal sudah gigi tetap. Tapi kalau untuk dokter tuh ada patokannya gitu loh. Misalnya dari hasil ronsen, makanya sebelum pasang kawat itu ronsen dulu wajib. Karena kita harus tahu tuh akarnya pertumbuhannya tuh udah maksimal belum. Itu kalau pertumbuhannya baru kecil, ntar dikasih daya yang besar, goyang dong giginya. Ya udah deh dok, kayak ini aku udah terlalu banyak pertanyaan ya sebenarnya. Kontrol kali ya kita. Yuk kita masuk Yuk. yuk. Sekarang kita ganti kawat yang ukurannya lebih besar dari yang sebelumnya dan pasang karetnya ya. Nah penting nih pemirsa buat bersihin, jadi setiap kontrol gigi itu harus dibersihkan dan kita pakai alat khusus waterpick. Tujuannya apa? Biar supaya gigi itu dalam proses perawatan pun tetap sehat dan setelah dibuka bracesnya si giginya tidak kaget. Beda ya dengan Invisalign ya dok. Kalau Invisalign gimana dok? Kalau kontrol itu bisa diatur ya? Kalau Invisalign kontrolnya bisa diatur benar gitu. Tapi tetap harus kontrol juga. Karena kalau Invisalign itu kadang-kadang ada yang namanya slicing gitu, kadang-kadang ada attachmentnya yang pas. Jadi Tetap melihat proses pembuahannya ya. Progresnya seberapa sih gitu. Mencapai target nggak? Karena kan kalau Invisalign beda ya. Berapa hari, 10 hari ya, 10 hari ganti, 10 hari ganti. Kita lihat progresnya. Kalau ini ya dari kontrol pemasangan karet-karet. Oke, jadi ini aku kan udah selesai dibersihin ya. Emang selalu sih kalau habis dibersihin tuh kayak beda, rasanya lebih seger gitu kan. Tapi aku mau nanya deh, tadi tuh aneh banget. Ada satu yang aku nggak tahu diapain, tapi aku cuma merasakan rasa jeruk. Oh itu waterpick. Jadi untuk membersihkan stand, terus kotoran yang masih sisa, plak-plak itu bisa terhapus habis dengan alat itu, dan dia ada wanginya, ada aromaterapinya. Itu enak banget, sumpah itu kayak makan permen, tau gak sih? Dan aku pengen langsung telan gitu, tapi kan nggak tahu bisa atau enggak kan. Sama ini, aku kan tadi barusan habis ganti karet kan. Sebenarnya ganti karet itu berarti emang sebulan sekali doang atau kayak ada yang beda-beda atau emang harus bulan sekali? Jadi untuk ganti karet itu memang biasanya dilakukan setiap bulan. Jadi pada saat kontrol itu bukan cuma ganti karet, biasanya sekalian juga ganti kawat. Ada dua, karet sama kawat.
Tujuannya apa itu dok? Tujuannya kalau karet itu kan kalau kena air liur atau kena air-air yang kita minum itu dia akan melar. Jadi udah nggak megang lagi tuh si Jadi kawat nggak braces. bereaksi lagi ya, nggak jadi bekerja nggak lagi. sikat lagi gitu. Makanya diganti yang baru kenceng lagi kan. Kamu kalau pas kontrol kan udah ganti kan kayaknya kenceng lagi gitu kan. Benar. Dan biasanya kawatnya ukurannya dinaikkan dari yang sebelumnya. Sedikit nggak banyak. Dan sebenarnya kalau ganti karet tuh aku konfirmasi biasanya, ya kan? Karena kan bisa ganti-ganti warna kan? Oh, ada pink, ada biru, ada apa. Tapi idolanya hitam. Tapi aku sukanya hitam. Jadi kalau yang waktu baru banget tuh kayak masih bagus gitu, ya kan? Hitamnya tuh kayak masih. Soal ini aku mau nanya lagi. Apa namanya? Kalau misalnya ada nih orang yang pasang kawat, tapi udah copot. Aku punya kenalan, dia udah pasang kawat tuh masih kecil. Dia copot, udah bagus. Terus waktu gedenya dia malah numpuk lagi. Oh, jadi balik lagi, relax lagi. Kenapa ya? Itu gimana tuh? Kenapa itu dokter Rara? Biasanya setelah perawatan selesai ya, dokternya udah lihat posisi giginya sudah oke dan udah waktunya untuk dibuka. Kita nyarinya harus pakai retainer. Tuh, Jadi retainer. nggak bisa habis buka braces udah dibiarin gitu aja. Pasti dia akan balik lagi. Nah, kita bilang relapse ya. Nah, jadi ada namanya retainer, itu alat yang sifatnya pasif, hanya menjaga aja posisi giginya itu. Itu harus dipakai terus sampai nanti selama-lamanya gitu. Yang krusial tuh 3 bulan pertama. 3 bulan pertama tuh kamu harus pakai selama mungkin karena proses pembentukan tulang itu kan prosesnya 3 bulan 3 ya bulan. untuk dia matang. Iya. Jadi Jadi supaya- memang ada itunya. Jadi kan retainer itu kalau waktu proses pergerakan gigi itu kan ada bagian tulang yang prosesnya pelembutan tulang sehingga gigi itu bisa bergeser, bisa pindah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu coba dalam keadaan tulang yang keras, bisa nggak gigi pindah? Nggak bisa. Pasti ada proses yang terjadi di dalam tulangnya. Tulangnya seperti melembek gitu akibat pergeseran. Itulah makanya kenapa si gigi itu bisa pindah dari depan ke belakang, dan kiri ke kanan, kita bisa gerak-geraknya karena ada proses itu. Nah, kalau apa tujuan retainer? Untuk menjaga supaya tulang yang lembek tadi dalam posisi yang sudah bagus tetap dalam posisi gigi seperti itu. Jadi tunggu keras dulu tulangnya. biar Dan kalau baru digeser kan masih lembek nih tulangnya, karena memang pergerakan gigi kan ada proses pelembakan tulang. Tapi emang nggak selama-lamanya kan berarti? Gak selamanya. Kayak ada beberapa bulan krusial setelah Iya, kan? gitu. dan si retainer itu juga dilepasnya nggak langsung Iya. dilepas, bertahap gitu Ya, loh. misalnya entar malam doang gitu kan? Betul. Dan ingat juga, jadi yang tadi pertanyaan Nada bahwa itu kenapa sih orang dilap lagi? Yang paling sering itu adalah karena gigi bungsunya nggak dicabut. Oh iya, Nah, betul. karena gigi bungsu itu akan selalu proses untuk tumbuh. Dia bergerak supaya ingin keluar dari si giginya gitu. Nah, kalau kita tidak cabut, itu akan relapse-nya itu akan besar karena kan effort untuk perawatan bracket ini kan butuh waktu yang lama, ada rasa ketidaknyamanan karena ada kawat, mungkin ada rasa kurang nyaman pada waktu pergerakan, awal-awal pergerakan, itu kan butuh waktu dan butuh kesiapan kita ya. Nah, itu akan terulang lagi suatu saat nanti, itu kan males ya, males banget. Jadi kalau menurut aku cabut gigi bungsu adalah satu hal yang sangat penting kalau mau melakukan perawatan orto. Karena dia mendorong ya. Karena dia Pada mendorong. saat dia nunggu dia bisa mendorong. Jadi nanti gigi yang udah rapi nih karena kedorong dari belakang, jalan lagi. Oh. Gitu. Satu. Siap ya. Masih lama, masih lama. 3 tahun. Waktunya tiba. Masih muda. 3 tahun, jangan kayak gitu. Iya. Nah, satu lagi ya, aku mau tanya lagi. Ada nggak pantangan kayak kalau misalnya kita pakai behel nih? Apa pantangan yang kita punya tapi orang yang nggak pakai behel atau yang kayak aman-aman aja tuh nggak ada gitu? Ada nggak? Pantangannya untuk mungkin ya dokter Rara ya makanan yang keras atau kalau gitu dokter Rara. Biasanya makanan yang cuy-cuy itu yang apa? Leket-leket. Leket-leket, Nah, ya. gitu loh. Kalau hobi ya. Tapi kamu sekarang gini, kamu makan nggak yang keras? Makan. Yang cuy-cuy makan nggak? Makan. Ada yang lepas nggak? Enggak. So problem. Oh ya udah. Aku sih emang setelah behel, hari pertama banget behel, aku inget banget aku cerita sama dokter Rara. Aku nggak sakit ya, aku malahan kok abis itu malamnya langsung makan yang geprek sama apel, nggak dipotong atau nggak? Oh iya. Bisa aja.
Oh, berarti memang itu tergantung dari waktu pemasangannya, dari teknik waktu pemasangan, pembersihannya sebelum dipasang si braces, benar nggak dokter? Benar. Kan harus bersih dulu permukaan gigi, bersih, terus kemudian dikasih eksa ya, untuk dikasih. ditempelin. Jadi ada proses-proses yang memang itu harus benar-benar sih ya, Iya, supaya benar. si kawat itu menempel, braces itu menempel dengan sangat kokoh, ya Iya. kan? Karena penempelannya kan dari lem itu kan. One more time. Ah. Literally, aku janji ini terakhir. Aku terakhir aja, aku mau nanya, ada nggak kayak kalau misalnya untuk gigi yang kayak berantakan lah ya kalau ngomongnya itu berjejak, itu yang mungkin selain braces tuh ada lagi nggak hal yang kayak Treatment bisa lainnya dilakukan selain braces? selain braces, kawat gigi apa ada treatment lain yang bisa dilakukan untuk Betul. gigi yang berjejal? Nah, tuh Dokter Ara. Ada. Kalau untuk anak-anak ada namanya alat lepasan, ya alat lepasan yang bisa dipasang dan dipakai oleh pasien, ya. Mungkin kayak yang ada plat yang warna pink itu ada Oh, kayak RC pertama ya? Oh, benar, iya, iya. itu namanya alat orto lepasan. Tapi sekarang itu udah lebih canggih lagi, ada lagi yaitu namanya liner, gitu, liner seperti yang Nada pakai sebelumnya namanya Invisalign. Oke, ya udah dok, itu aja sekian dari pertanyaan aku yang kayaknya pertanyaan lebih banyak daripada kontrolnya, tapi it's okay. Kita juga seneng kok ya. Iya. Yang penting kan apa yang Nada pengen tahu, karena kan ini buat kesehatan diri juga ya, kebersihan dan ilmu juga. Jadi kalau ada teman yang nanya, kenapa Nada begini, kenapa ortonya begini, kenapa dulu Invisalign sekarang berubah dengan ini, braces, mungkin ada pertanyaan dari fansnya lah, dari saudaranya, Nada tuh bisa menjawab dengan benar gitu. Oke? Oke. Semangat ya, 3 Iya. tahun lagi buat operasi gigi bungsu. Masih 3 tahun ya, aku mau Jadi jadi jangan sekarang dulu ya. ya. Episode 15. Oke, Ya udah. Thank you. Thank you, sayang. Sama.